Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah unboxing lengkap Realme C67, produk terbaru dari Realme yang dijual dengan harga 2,6 juta. Dan di video kali ini aku mau sharing ke kalian pengalaman selama lebih dari 2 minggu barang Realme C67 untuk penggunaan sehari-hari. Kita akan bahas lengkap kira-kira HP ini cukup memuaskan atau tidak, serta apa saja suka dan dukanya. Jadi buat kamu yang berencana mau beli, pastikan tonton videonya sampai akhir supaya tidak salah pilih. Untuk yang pertama, kita awali dari segi desainnya terlebih dahulu, dimana saya yakin kamu juga akan setuju kalau HP ini memiliki tampilan yang mewah untuk kelas harganya. Dan untuk bodinya sendiri, di sini juga terasa solid saat digenggam karena memiliki dimensi bodi sangat tipis, hanya 7,59 mm. Dan tidak cukup sampai di situ, untuk konsep layarnya juga sudah punch-hole display ya guys ya, dengan bezel cukup tipis sehingga menambah kesan mewah. Pokoknya untuk urusan desain dan tampilan saya sangat puas karena HP ini memiliki look yang mewah dan kekinian baik dari belakang maupun depan. Di sini yang perlu kamu garis bawahi atau yang jadi dukanya hanya ada satu poin, yaitu framing kameranya terlalu menonjol seperti ini. Jadi supaya lebih aman, pastikan kamu selalu gunakan soft case. Lanjut ke bagian layar, HP ini menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi sudah Full HD+, refresh rate bisa sampai 90 Hz. Dimana dari apa yang saya lihat, secara kualitas saturasi warna yang dihasilkan sudah bagus, terlihat jelas tajam dan lumayan pop up. Pokoknya ciri khas Realme. Dan dari apa yang saya rasakan, sentuhan layarnya juga sangat responsif sehingga nyaman saat digunakan, baik itu hanya scrolling atau bahkan gaming. Sedangkan untuk kecerahan layarnya di sini maksimal bisa sampai 950 nit. Jadi kamu tidak usah khawatir karena saat dipakai di outdoor masih terlihat jelas dan terang, dan yang pasti masih sangat nyaman untuk digunakan. Pokoknya untuk urusan layar di sini saya sangat puas ya guys ya. Tidak ada dukanya atau yang perlu kamu garis bawahi. Layarnya bagus, nyaman saat digunakan. Pindah ke bagian spesifikasi, unit yang saya punya dibekali dengan kapasitas memori 8/128 GB yang masih bisa ditambah dengan micro SD. Dimana untuk free memorinya kita dapat sekitar 106 GB saat HP baru diaktifkan. Di sini untuk kapasitas memorinya jujur saya sih no comment karena sudah lumayan untuk kelas harganya, bisa diandalkan untuk menyimpan banyak file atau aplikasi. Tapi yang jadi dukanya untuk jenis ROM yang digunakan masih MMC, jadi terkesan kurang greget aja gitu. Memang sih ini bukan sebuah kekurangan yang fatal banget karena untuk penggunaan sehari-hari HP ini sudah lancar jaya. Tapi untuk harga 2 jutaan harusnya Realme bisa kasih lebih supaya loadingnya makin satset, dan yang pasti ada peningkatan dari seri sebelumnya. Lalu untuk dapur pacu, HP ini ditenagai dengan chipset Snapdragon 685 octa-core 2,9 GHz, fabrikasi hanya 6 nanometer. Dimana untuk Geekbench 6 skor yang dihasilkan ada di angka 437 dan 1567 poin. Sedangkan untuk skor Antutunya ada di angka 316 ribuan, sudah sangat lumayan untuk kelas harganya. Kemudian untuk urusan sensor, di sini kamu tidak usah khawatir karena HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap. Dimana sensor penting seperti cahaya, magnet, orientasi, dan gyro hardware sudah ada. Bahkan buat kamu yang butuh sensor NFC di HP ini juga sudah ada. Pokoknya paket lengkap, tidak ada dukanya atau yang perlu kamu garis bawahi. Sekarang untuk performanya, HP ini saya biasa gunakan untuk penggunaan kasual dan santai, seperti scrolling sosmed, nonton video online, atau gaming tipis-tipis. Dan dari apa yang saya rasakan, HP ini sudah sangat bisa diandalkan ya guys ya, kalau hanya untuk menunjang kebutuhan harian seperti tadi. Pokoknya sudah lancar jaya. Sedangkan untuk performa gamingnya digunakan buat main Mobile Legends, grafik yang terbuka bisa sampai ultra dengan frame rate hingga high. Di sini untuk gameplaynya, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik, performanya lancar, tidak ada kendala yang berarti. Saya coba lebih dari 3 kali permainan juga masih lancar jaya, tidak ada penurunan performa. Pokoknya untuk game yang satu ini mampu dilibas habis. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka memang tidak tinggi, hanya ada di smooth high dan mentok sampai balance medium saja. Tapi kalau untuk gameplaynya, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik ya guys ya, bahkan performanya sangat playable. Apalagi untuk sensor giroskopnya juga sudah berjalan dengan baik dan responsif, sehingga mampu memberikan pengalaman yang lebih saat gameplay. Saya coba lebih dari 2 kali permainan, gameplaynya juga masih lancar, hampir tidak ada kendala yang berarti.
Lalu untuk suhunya di sini juga terpantau aman ya guys ya. Digunakan buat main game sekitar 1 jam dengan jaringan stabil. Suhu tertingginya ada di angka 34 derajat, jadi terbilang adem. Pokoknya untuk urusan performa saya cukup puas selama menggunakan HP ini. Buat kebutuhan kasual lancar jaya diajak untuk gaming juga masih oke. Kemudian untuk urusan sinyal atau jaringan selama pengujian di sini terasa aman-aman saja ya guys ya, tidak ada kendala yang berarti. Baik saat menggunakan jaringan seluler atau tethering hotspot, walaupun saya tinggalnya di kampung seperti ini. Masalah seperti sinyal gampang hilang atau susah connect ke wifi, alhamdulillah saya tidak menemukan. Geser ke bagian baterai, HP ini memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya sudah superbook 33 Watt. Di mana charging selama 30 menit baterainya bertambah 45%, charging 1 jam bertambah 81%, dan hanya butuh waktu sekitar 1 jam 18 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Jujur phone ini sangat menarik ya guys ya, karena untuk isi daya sampai penuh di sini tidak butuh waktu yang lama, cocok buat kamu yang sukanya sacet. Lalu untuk daya tahan baterainya di sini juga terbilang awet. Digunakan buat nonton YouTube selama 2 jam, baterainya berkurang 11%. Buat main Mobile Legends selama 35 menit berkurang 7%. Dan buat main PUBG Mobile selama 40 menit berkurang 8%. Sedangkan untuk screen on time-nya dari 100 ke 10% bisa dapat di angka sekitar 8 jam. Jadi lumayan irit ya guys ya, bisa banget diandalkan untuk penggunaan selama seharian. Dan yang pasti untuk urusan baterai di sini saya sangat puas, tidak ada dukanya sama sekali. Chargingnya ngebut, daya tahan baterainya juga irit. Dapur baju dan performa sudah, sekarang kita lanjut ke bagian operating system, di mana HP ini sudah berjalan di Android 14 basis Realme UI. Dari apa yang saya rasakan selama penggunaan, di sini untuk OS-nya sudah berjalan dengan baik ya guys ya, tidak ada kendala yang berarti. Tapi secara keseluruhan saya kurang puas dengan custom OS yang digunakan, karena ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan atau yang jadi dukanya. Seperti dari segi tampilan terbilang kaku dan tidak bisa untuk di custom. Sedikit contoh, letak tombol navigasinya tidak bisa diubah, dimana buat saya pribadi kurang nyaman selama penggunaan, karena biasa tombol backnya ada di bagian paling kanan. Lalu aplikasi tema untuk ganti tampilan biar nggak bosan di HP ini juga tidak ada. Dan untuk fitur mode game turbo di HP ini tidak ada. Jujur agak aneh sih ya, padahal Realme C55 sebelumnya sudah menggunakan Realme UI 3.0 atau versi reguler, di mana tampilannya lebih user friendly dan fiturnya lengkap. Tapi upgrade ke C67 custom OS yang digunakan malah Realme UI biasa, sama seperti Realme C51 dan C53 yang harganya 1 jutaan. Padahal dari segi spesifikasi HP ini sudah sangat mumpuni, jadi harusnya Realme bisa kasih yang lebih, karena experience selama penggunaan sangatlah penting menurut saya. Jadi jelas ya guys ya, untuk urusan operating system jujur saya pribadi kurang puas, karena custom OS yang digunakan kurang user friendly. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera di sini ada 108 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Dari angka di atas kertas jujur sangat menggiurkan ya guys ya, karena kebanyakan merek lain dengan harga setara hanya dibekali dengan kamera 50 megapiksel, sementara di sini sudah 108 megapiksel. Lalu untuk fitur yang ditawarkan di sini juga ada banyak. Selain foto dan video, di bagian lainnya masih ada 7 fitur. Dan untuk perekaman videonya sudah dilengkapi dengan Ultra Stable Video atau AIS, jadi sangat menarik. Dan bicara soal kamera, dari hasil berikut HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus ya guys ya. Detailnya dapat, untuk ketajamannya juga oke. Bahkan saturasi warnanya juga sangat pop up, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Pokoknya ciri khas Realme banget. Jadi untuk foto kamera belakang di sini saya sangat puas, karena HP ini mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus. Tapi untuk foto menggunakan mode malam di sini terlihat standar saja, karena foto yang dihasilkan tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan foto menggunakan mode auto. Lanjut untuk kamera selfie-nya, dari hasil berikut foto yang dihasilkan juga sudah lumayan ya guys ya. Detailnya dapat, tingkat ketajamannya juga oke. Memang sih bukan yang paling bagus untuk kelas harganya, tapi menurut saya foto yang dihasilkan sudah lumayan kok, cukup untuk menunjang kebutuhan harian. Dan untuk ukuran pemakaian pria di sini sudah memuaskan menurut saya. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Realme C67 di outdoor dengan kondisi cahaya cukup baik. Di sini untuk resolusinya, HP ini hanya bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second. Dari hasil berikut, untuk video kamera belakang jujur saya no comment, karena video yang dihasilkan sudah bagus. Mulai dari tingkat ketajaman, saturasi warna hingga kestabilannya, dan yang pasti mampu bersaing untuk kelas harganya.
Tapi kalau untuk video kamera depan hasilnya sangat standar menurut saya, bahkan bisa dibilang kurang memuaskan. Karena saturasi warnanya kurang pop up, tidak seperti hasil fotonya. Kamu juga bisa nilai dan koreksi dari hasil video berikut ini. Lalu buat kamu yang penasaran saat digunakan untuk video call bagus atau tidak, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau dari apa yang saya lihat di sini hanya di tingkatan cukup saja untuk kelas harganya, alias tidak ada yang spesial. Dan itulah tadi pengalaman saya selama lebih dari 2 minggu bareng Realme C67 untuk penggunaan sehari-hari. Di sini secara keseluruhan jujur saya cukup puas dengan HP ini karena lebih banyak sukanya dibanding dukanya. Dan untuk kesimpulan, dengan harga 2 jutaan, HP ini cukup menarik untuk dilirik, terutama buat kamu yang suka dengan desain mewah. Spesifikasi GAR, performa lancar, sensor lengkap, chargingnya ngebut, dan hasil fotonya bagus. Di sini kekurangan yang mencolok hanya ada 2 poin. Yang pertama, custom OS-nya kurang user friendly, dan yang kedua, hasil video kamera depannya kurang memuaskan. Tapi kalau untuk selebihnya saya no comment. Di sini kalau kamu punya pendapat lain tentang Realme C67 ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.